Pak, itu kalau ada kepercayaan Pak, misal di jalan tol, di Cipali atau di mana Pak, sering ada maut apa orang mati tabrakan itu gimana Pak? Itu Sugestinya ada Pak. kutuk maut, di mana tempat kecelakaan mati, itu ada roh maut di situ. Itu ada darah menuntut. Nah, sehingga tempat itu hasil dari kecelakaan, tempat yang sama, titik yang sama. Artinya bahwa roh menuntut Pak. Maksud darah menuntut itu apa Pak? Darahnya kan menuntut, Thomas. Kan mati sebelum waktunya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Ya, saudaraku, kita baru saja mendengar berita yang membuat kita berduka ya, yaitu kepergian salah seorang artis ibu kota, yaitu Vanessa Angel, dengan suaminya meninggalkan keluarga, khususnya anak ya, yang sangat dicintai, yang seharusnya masih didampingi oleh orang tua. Tapi itulah kehidupan. Kita mendengar sedih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan, kekuatan. Nah, saudaraku, saya ingin menanggapi peristiwa ini ya, karena saya mendengar dan melihat banyak sekali ungkapan yang beredar di media sosial terkait dengan peristiwa Vanessa Angel ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa kecelakaan ini direkayasa. Ada juga yang mengatakan kecelakaan ini merupakan kelalaian. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kematian Vanessa Angel beserta suami merupakan kematian yang tidak wajar atau sebelum waktunya. Apakah benar ada istilah kematian sebelum waktunya? Dan kita mau dengar dulu pemaparan tersebut melalui hambanya Evangelis Dautoni, dan ini hanya sebagai referensi. Nanti akan saya komentari dan saudara yang menyimpulkan. Ini dia. Ada artis ibu kota yang mengalami musibah di jalan tol, itu persis di samping saya waktu itu Pak. Hah? Oh, Ya. di samping Thomas? Iya, jadi pas di belakang rombongan kita Pak. Oh, loh, berarti Thomas dekat saya juga, saya juga lewat situ. Oh iya, saya kan dari Solo ke Mojokerto lewat tol situ Pak. Jadi kalau saya Thomas baru pulang dari Jakarta, teman saya Jakarta ke Solo, saya diajak teman saya itu Solo, saya ke Surabaya, Bali, kira-kira 12 jam saya Thomas. PP Thomas. Ya. Nginep berapa hari sih? 2-3 hari di Bali. Nah, pas kemarin itu ada kecelakaan, pas saya lewat itu mobil putih kecelakaan Thomas. Iya Pak. Oh, berarti kita keras ya Pak Daud ya? Mobilnya putih ya Thomas ya? Iya, putih. Putih. Oh. Iya, betul Pak. Jadi persis kita hanya bisa lewat aja Pak. Iya. Pak, itu kalau ada kepercayaan Pak, misal di jalan tol, di Cipali atau di mana Pak, sering ada maut orang mati tabrakan itu gimana Pak? Sugestinya Itu Pak. ada kutuk maut, di mana tempat kecelakaan mati itu ada roh maut di situ. Itu ada darah menuntut. Nah, sehingga tempat itu hasil dari kecelakaan, tempat yang sama, titik yang sama. Oh, begitu Pak. Berarti kalau bahasa saya Pak, ya roh maut. Roh maut. Artinya bahwa roh menuntut Pak. Maksud darah menuntut itu apa Pak? Darahnya kan menuntut Thomas. Kan mati sebelum waktunya. Oh. Tapi rohnya tetap, kalau dalam Tuhan di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Berarti orang yang dalam Tuhan pun bisa aja keseret di dalam kematian yang seperti itu Pak? Bisa terjadi. Kan ada pendeta yang mati kecelakaan juga ada Thomas. Ketok-ketok pintu, ada yang menangis, mengerang. Nah itu suara-suara aneh itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, tempat kejadian orang bunuh diri itu kan ada kutukan, namanya kutukan darah. Orang kalau tinggal di rumah itu sering ribut, bertengkar, sampai cerai.
Wah, serem ya. Serem sekali Pak Daud ya. Terus Cirinya bagaimana rumah sekarang? seperti itu sering ada penampakan ini suara-suara aneh, terdengar suara-suara aneh. Terus kalau rumah, kalau bekas ada bunuh diri gitu, bagaimana Pak cara menetralkan atau membersihkannya Pak Daud? Sucikan dengan darah Yesus. Gitu Pak Darah Daud ya. Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh jahat, roh terkutuk, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Gitu Thomas. Terkait dengan pernyataan saya di awal tadi, apakah kecelakaan yang dialami oleh Vanessa Angel dan suami itu merupakan kecelakaan yang direncanakan atau kelalaian supir? Biarlah pihak yang berwajib yang memutuskannya, karena mereka punya kewenangan untuk itu. Dan yang terbaru saya dengar ya, sudah ada indikasi mengarah ke kelalaian supir ya, termasuk kecepatan yang digunakan untuk melaju ke tempat tujuan itu juga ada unsur kelalaian ya. Namun saya ingin menyoroti dari segi pernyataan hambanya evangelis Daud Tony tadi. Ada istilah kematian sebelum waktunya. Berarti ada kematian sudah waktunya. Nah, memang kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Ya, berarti Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang punya kendali. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah semua cara mati itu ditetapkan oleh Tuhan atas kehendak Tuhan? Bagaimana dengan kematian yang kecelakaan? Yang mungkin tadi kalau benar itu karena ada unsur kelalaian. Bagaimana? Atau mati karena bunuh diri? Atau mati karena kuasa setan atau kuasa gelap? Apakah itu ditetapkan Tuhan juga? Karena banyak orang bilang, oh itu sudah takdir. Memang udah begitu jalannya. Ya silahkan saja, itu pendapat Bapak Ibu. Tetapi saya secara pribadi, tidak semua cara mati Tuhan tetapkan. Dan inilah yang dimaksud dengan kematian sebelum waktunya. Kematian sebelum waktunya itu ada dalam kemahatauan Tuhan. Ya, jadi dia ingin seseorang mati tahun sekian, misalnya, umur sekian misalnya. Tiba-tiba nggak nyampe. Karena kecelakaan ada unsur kelalaian, atau sudah direncanakan, ya, dan ada mati bunuh diri, ada mati kena santet misalnya. Jadi untuk bicara kematian memang ini misteri Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Siapa saja yang mati dengan cara apapun, hanya Tuhan yang tahu apakah itu sudah waktunya atau sebelum waktunya. Karena manusia itu punya free will, kehendak bebas, memutuskan cara matinya. Ini harus kita renungkan supaya kita lebih berhati-hati dengan kehidupan ini. Maut selalu menanti kita. Saya lebih setuju dengan istilah kematian diizinkan Tuhan. Dengan cara-cara tragis kematian diizinkan Tuhan. Karena bagaimana mungkin kematian dengan cara tragis, misalnya kecelakaan atau bunuh diri, kena kuasa gelap, mati, itu direncanakan Tuhan. Ya kan? Masa Tuhan merencanakan yang jahat? Firman Tuhan mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Memberi hari depan yang penuh harapan. Ya, kalau matinya dengan cara tragis, ya Tuhan izinkan. Tapi ada juga yang Tuhan tidak izinkan, seperti Ayub. Tidak diizinkan untuk mati. Sehingga Ayub tidak mati, walaupun kehilangan 3 hal. Kesehatan, harta benda, dan keluarga. Tapi ada yang Tuhan izinkan, mungkin karena dosanya, mungkin karena kelalaiannya, mungkin karena kejahatan orang lain, dan termasuk kuasa jahat. Tapi dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa Vanessa Angel itu mati karena belum waktunya. Silahkan saudara yang menyimpulkan. Karena kematian itu kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apakah orang ini mati sudah waktunya atau sebelum waktunya.
Ya, saya tidak mau menghakimi, tapi yang jelas waspadalah. Ada kematian sebelum waktunya. Artinya Tuhan belum menghendaki dia mati, tetapi karena banyak faktor dia harus mati. Dan kalau itu terjadi, Tuhan izinkan. Tapi yang terpenting saudaraku, bukan bagaimana cara mati kita. Apakah sudah waktunya atau sebelum waktunya. Yang terpenting adalah saudara mati dalam keadaan bagaimana? Apakah beriman teguh kepada Tuhan atau tidak? Lebih bahaya kalau kita mati dalam keadaan maksiat. Artinya hidup dalam dosa. Kalau kita sudah beriman, memiliki juru selamat dan keselamatan pasti, itu yang terpenting dan terbaik. Kalaupun ajal menjemput, ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalaulah boleh, berdoalah agar kita dipanggil dalam keadaan sudah waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya membuka cara berpikir kita dan hati-hati buat setiap kematian yang belum waktunya. Apalagi ada kuasa si jahat yang campur tangan, akan ada kutuk mengikuti. Akan ada kuasa gelap yang mengambil alih peristiwa itu karena darah akan menjerit. Dan iblis paling suka untuk melakukan tipu daya di balik peristiwa yang tidak wajar. Joy to the world, the Lord is come. Let earth